Hai, halo. Kita belum pernah bertatap muka. Saya deg-degan jujur. Sama ini ngobrol tapi nggak bertatap muka kita ya. Iya ya. Zoom terus kayaknya kalau sekarang ya karena memang pandemi. Udah jam 10 mau kita ngobrol langsung atau bagaimana Mbak Rika? Monggo kalau mau ngobrol langsung. Nanti di save di IG ini kan di apa namanya IGTV kan? Jadi nggak masalah. Yes. Halo Mbak Rika, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik sekali Mbak Ika. Mbak Ika gimana kabarnya? Sama yang baik. Ini dijawab sama anak-anak. Ada tim pendukung ternyata ya. Tim hore. Mbak Rika ini di mana ini? Di rumah atau baru liburan? Di rumah. Nggak, di rumah. Belum berani liburan kemana-mana. Jadi di rumah aja. Kita masih. Bener. Emang ini kalau pandemi ini jadi nggak kemana-mana ya Mbak ya? Paling kalau kerja aja butuh kerja paling cuma dalam sehari itu sudah pulang lagi, jadi emang nggak kemana-mana. Kasihan anak-anak sebenarnya bosan di rumah. Iya bener udah setahun ya kita kayak gini. Iya udah setahun gini terus. Oh Mbak Rika kalau kerja ini keliling Indonesia lagi? Belakang setahun ini sih enggak ya, paling ya karena aku di Bogor paling nanti ke Jakarta udah, yang paling lebih banyak kita rekaman video atau yang lain, jadi emang buat online sih jadinya. Jadi kalau misalnya video kan emang ada video yang emang profesional banget, jadi kita sebenarnya dongengnya cuma 8 menit tapi kita take-nya setengah hari karena emang mereka emang nah kayak gitu deh. Jadi emang kerjanya ya akhirnya sekarang jadinya begini, di dongeng pun kebanyakan lewat Zoom juga, dan akhirnya jadi belajar kan tadinya aku nggak aten ya sama hal-hal yang apa sih ngambil video atau apa, cuman mau nggak mau sekarang akhirnya jadi belajar cara mengambil teknik ngambil video yang bagus gimana, apalagi kalau kita mesti videoin sendiri di rumah. Terus udah gitu kalau kita mau Zoom, nah biar kelihatan sama anak-anak tuh aku masih space-nya segede apa nih bisa bergeraknya. Kalau dulu kan cuek mau bergerak, kalau sekarang ini cuman segini nih, aku nggak bisa ngelebihin ke sini atau nah itu yang mesti hal-hal kecil yang mesti aku perhatikan. Sama kayak misalnya natap ini nih, natap kamera kan kita kebiasaan natap layar. Nah tapi sebenarnya kan kalau kita rekaman video itu nggak boleh natap layarnya, tapi harus lihat kameranya. Nah itu hal kecil yang aku belajar akhirnya gara-gara pandemi ini. Kalau dulunya kan cuek banget ya, karena kebiasaannya kita ketemu langsung sama anak-anak, sama ini nggak peduli sama hal-hal kayak gitu. Apalagi mendongeng ya Mbak ya. Kerasa banget deh ini kebiasaan offline terus harus online. Nah itu tapi jadi ngerti, YouTuber kerjanya begini toh. Karena selama ini nggak tahu depan kamera itu belum seperti pernah apa. Karena rasanya emang beda ya. Kesulitannya ini sih beda, karena kalau aku dongeng depan anak-anak itu kan aku langsung menatap anak-anak ya, matanya gimana. Terus udah gitu mereka responnya gimana, langsung saat itu juga mereka merespon aku. Cuman kalau begini kan aku nggak mungkin minta respon mereka. Jadi kayak misalnya aku di Zoom, ayo semua teriak gitu, halo. Nanti itu karena kita ada lagging, nanti kan nggak mungkin kompak, pasti halo. Nah kayak jadi sedangkan hal-hal kayak gitu ntar buat anak-anak moodnya turun. Jadi aku harus
harus tahu nih, ini nggak bisa kita main saut-sautan kalau kita lagi online karena beda, ada laggingnya. Jadi kayak misalnya nih aku sama Mbak Ika mau nyanyi bareng sekarang, itu susah. Pasti nanti ada Mbak Ika duluan atau aku duluan, karena kan kita sebenarnya nggak barengan kan, gitu. Jadi hal-hal kayak gitu sih yang aku pelajari, dan akhirnya nggak bisa, kita kalau online nggak bisa kayak gini, nyanyi ya nyanyi sendiri, selesai nanti baru, kalau enggak kita akan minta aku nyanyi, kita nyanyi bareng tapi mic-nya dimatiin aja ya adik-adik, jadi mereka akan ngerasa kita tetap nyanyi bareng, karena kalau mic-nya dinyalain malah rusuh, bingung. Bener, iya. Apalagi kalau pesertanya banyak gitu ya, Mbak ya. Benar. Waktu itu pernah aku mendongeng ke 200 anak. Wah, itu luar biasa tuh. Kecil-kecil semua kan di Zoom gitu. Keren banget deh. Berarti Mbak Rika ini istilahnya berkarir dalam mendongeng ya, dengan mendongeng gitu ya, Mbak ya. Betul, emang karena dari tahun 2013 aku memilih profesional di storyteller. Jadi tadinya kan cuman kerjaan volunteer ya, nggak berpikir ini menghasilkan uang gitu. Tapi ternyata banyak tawaran masuk, terus aku berpikir kayaknya bisa ya ini jadi aku jadikan profesi gitu. Jadi mulai tahun 2013 itu aku benar-benar jadi profesional. Ya kerjanya ya, tapi ya harus jungkir balik juga sih, karena kalau sudah mengatakan profesional kan berarti emang harus semuanya dipersiapkan, nah yang kayak gitu. Oh gitu, ternyata bisa ya mendongeng menjadi profesi ya Mbak ya? Jadi profesi, benar. Betul. Itu sejak kapan Mbak? 2013 atau sebelumnya? Kalau yang profesionalnya sih tahun 2013 itu, tapi kalau aku mendongeng volunteer itu dari tahun 97 pas kuliah dulu. Jadi emang dulu ya karena volunteer ya, jadi nggak terpikir ya udah dongeng aja, emang seneng dongeng buat anak-anak. Cuman tahun 2013 itu titik baliknya, ternyata bisa jadi profesi. Nah jadi deh sampai sekarang berprofesi sebagai mendongeng gitu ya Mbak. Padahal sebenarnya hal yang sepele mungkin ya kalau mendongeng, mungkin ya selama ini kan dibilang mendongeng itu kan hanya cerita. Nah mendongeng yang bener-bener gitu, yang istilahnya bener-bener apa ya Mbak, dengan kesungguhan hati mendongeng itu caranya gimana sih Mbak? Sebenarnya sih kalau aku sih selalu bilang kalau kita mendongeng, apalagi kita sebagai ibu gitu ya, satu perhatian kita ada di situ. Jadi kadang-kadang ibu-ibu tuh suka lupa multitasking banget ya, kita sambil masak, ya sambil main handphone sambil apa. Nah kalau aku sih kalau kita mau mendongeng buat anak, yuk kita fokus sama anaknya. Jadi anak juga fokus sama kita. Kadang-kadang ibu-ibu tuh curang loh. Anaknya kamu nggak mau dengerin mama, padahal ya dia sendiri sambil ngerjain yang lain-lain gitu. Aku bilang kan, ada nggak boleh gitu, kita mesti contohin dulu kalau kita emang fokus buat anak. Tapi bisa juga misalnya mendongeng itu kalau buat ibu-ibu sambil masak bisa. Kalau aku biasanya dulu sambil masak mau bikin sop terus cerita, ini ada pasukan sayuran mau menyerbu ke panci. Ada kentang, kita potong-potong ya kentangnya. Jadi anak-anak kan sambil, oh iya kentang. Jadi karena biasanya anak-anak kan suka rusuh ya, kita masak tuh maunya ngeliatin, ngapain sih si mama gitu ya. Nah itu sambil, daripada ini kita manfaatkan aja buat dongeng. Karena kan ilmu pengetahuan buat dia juga, ada kentang, ada buncis, ada wortel dengan warna yang berbeda-beda, ada kol. Nah nanti kita bisa tanya, kol bentuknya kayak apa, buncis bentuknya apa, warnanya apa, wortel gimana. Nah udah tuh. Jadi dari situ kita masak, jadi dia juga tahu cara memasaknya. Jadi sebenarnya kalau buat aku dongeng itu manfaatnya banyak sekali, dan kita nggak usah takut, apapun bisa jadi dongeng. Karena aku selalu bilang dongeng itu kayak apa ya? Kayak kita curhat lah sebenarnya, asal keluar dari dalam hati pasti asik. Karena kalau misalnya Mbak Ika ngegosip, pasti kan keluar dari dalam hati, dari dalam hati gitu. Tahu nggak sih gitu ya, pakai begini gitu ya. Nah sama dongeng pun begitu. Kadang-kadang
ibu-ibu tuh suka, apa orang tua tuh suka lupa dongeng itu harus yang misalnya Malin Kundang atau misalnya Timun Mas yang ceritanya apa mesti cerita gitu ya. Sebenarnya kejadian sehari-hari pun bisa jadi dongeng, dan kalau aku lebih suka berlatih dari situ, yang hal-hal kecil sekitar kita. Sama lah Mbak Ika, kita pacaran juga ngedongeng kok sebenarnya. Ya nggak sih, kalau kita sama suami aja ngapain kita cerita kan gitu. Pak, aku tadi aku ketemu sama ini, aku begini. Itu kan juga cerita. Sebenarnya itu yang mesti kita lakukan ke anak-anak gitu. Jadi cara berkomunikasi, karena dongeng itu kalau menurut aku tuh cara kita ngobrol, cara kita komunikasi dua arah. Jadi sering mendongeng itu bukan berceramah. Itu dia yang aku mesti sampaikan. Karena kalau aku dongeng ya di lapangan itu sering banget ceritanya berubah, tergantung tanggapan anak yang terjadi di saat itu. Gitu. Jadi misalnya ada yang berjalan, apa ya kira-kira ya, dia berjalan pelan-pelan, tiba-tiba aku maunya mungkin gajah, tapi tiba-tiba ada satu anak teriak kucing gitu. Ya aku akan berubah tuh. Oh ada kucing, oke. Kucingnya berjalan, karena dengan melibatkan anak-anak di dalam dongeng, biasanya mereka akan lebih merasa ada ikatan batinnya nih sama si dongeng itu, dan si kakak yang bercerita tuh mendengarkan aku. Nah mereka pasti akan lebih dengerin lagi, kan kita nunjukin kalau kita mendengarkan pendapat mereka. Gitu. Jadi mereka mau dengerin dongeng kita. Nah kadang-kadang kita suka anak-anak, ayo dong fokus dong kakak, jangan main, jangan ini. Nah kita sendiri gimana, kita udah ngasih perhatian itu ke mereka belum? Nah itu yang kita mesti timbal balik kalau di dongeng. Itu sih Mbak Ika yang aku sarankan buat di dongeng. Jangan lupa mendengarkan dan melihat audiens tuh tanggapannya gimana. Audiens itu kan bisa orang siapapun ya, bisa anak-anak, bisa teman karena sebenarnya dongeng tuh buat semua umur, gak hanya buat anak-anak aja, semuanya bisa. Bener. Jadi bisa ya Mbak? Iya, karena aku pernah mendongeng di Panti Wedra, jadi emang buat kakek nenek itu kita dongengin. Terus udah gitu aku pernah juga mendongeng untuk mahasiswa. Aku juga pernah mendongeng untuk anak SMA. Jadi sebenarnya dongeng itu tuh nggak hanya buat anak-anak, jadi buat semua umur pun bisa. Jadi waktu itu aku tuh yang kalau buat semua umur, aku waktu itu contohnya adalah waktu aku bikin festival tuh kan buat keluarga. Jadi ada bapak, ada ibu, ada nenek, semua datang ngedampingin anak-anaknya gitu ya. Terus aku waktu itu bikin kuisnya, kalau kuis buat anak-anak biasa lah ya, kita kuis dapat hadiah buat anak-anak. Terus aku iseng aku ada voucher buat makan di salah satu restoran di Bogor. Terus aku bilang, ini buat ibu-ibu ya yang bisa jawab, nanti kita dapat voucher makan gratis di restoran apa ya. Itu yang namanya ibu-ibu, dasar ibu-ibu ya suruh dapat voucher gratis. Itu langsung mata. Dari ujung-ujung tuh berlarian ke panggung gitu. Wow. Terus gue bilang, wah berarti mereka mendengarkan. Aku cuman senangnya adalah berarti ibu-ibunya juga dengerin dongengnya, karena pertanyaannya itu bersangkutan dengan dongeng yang tadi sudah diceritakan. Itu ibu-ibu. Terus dapat sponsor juga waktu itu kaos t-shirt. Begitu kita ini ya sekarang buat bapak-bapak, siapa yang bisa jawab ini tentang ini? Apakah begitu kita kasih pertanyaannya, sama bapak-bapak dari ujung-ujung tuh berlarian ke panggung untuk mendapatkan t-shirt. Jadi aku ternyata sebenarnya semuanya mendengarkan dan semua enjoy sama cerita itu, walaupun mungkin ceritanya buat anak-anak ya, tapi bukan berarti yang dewasa tidak bisa menikmati. Tidak mendengar ya, tidak. Benar. Jadi bisa dikatakan bahwa mendongeng itu sepanjang hayat gitu, pasti diminati. Ya, betul. Cuma sekarang kan orang-orang banyak yang ngapain sih dongeng mah buat anak-anak, dongeng mah buat tidur. Sebenarnya tidak gitu loh, nggak hanya buat tidur, bahkan itu buat belajar. Kita mengajari anak-anak tuh, apalagi kalau buat ibu-ibu, kita bisa mengajari tanpa menggurui. Misalnya nyuruh mereka untuk makan sambil duduk. Kan anak-anak paling sebel ya, duduk nggak? Duduk mau dia duduk. Apa sih mama nyuruh duduk.
Tapi mungkin kalau kita pernah refer ke satu cerita, kamu kok makannya sambil berdiri sih kayak Sedi, kan mendingan kayak Happy makannya duduk, nanti jatuh loh makanannya kayak Sedi. Oh iya, jadi dia akan ingat ceritanya itu kayak apa gitu. Jadi kita nggak usah tarik urat untuk ngomong ke anak-anak. Jadi manfaat dongeng tuh, keajaiban dongeng aku bilang sampai segitunya kita bisa bikin ibu-ibu santai sebenarnya, karena anak-anak sudah punya rekaman tentang makan sambil duduk itu si Sedi. Misalnya kita kalau di hutan kita berjalan-jalan itu kita harus hati-hati sama ada binatang-binatang kecil itu, ceritanya yang ini. Itu tuh jadi mereka udah punya referensi. Ini yang ini ya. Kita sebagai ibu juga enak kan. Ingat nggak cerita ini? Jadi nanti kita begini ya gitu. Jadi aku kalau misalnya mau kemana-mana tuh sama anak-anak, biasanya aku ini dulu tuh. Kamu suka ingat nggak cerita mama yang ini? Apa tuh mah? Yang ini loh. Terus berarti aku sudah cerita. Sebenarnya itu rules untuk kita jalan-jalan. Tapi aku bantu bawakan dalam bentuk cerita. Jadi mereka waktu kita jalan, aku nggak sibuk lagi. Ayo, nggak boleh ke sana. Ayo nih, nggak sibuk lagi untuk itu karena mereka sudah mengetahui rulesnya dari dongeng sebelumnya. Berarti harus sering-sering istilahnya bercerita dulu sebelumnya supaya mereka terekam, dan kemudian jadi kalau kita mau melakukan sesuatu tinggal diingetin tuh ceritanya kayak gitu ya, loh betul, yang betul. Kemarin. Jadi emang sih cerita yang baik itu adalah cerita yang ceritanya kuat gitu loh. Jadi anak-anak akan terekam di memori mereka. Wah, ini ceritanya bagus. Dan itu sampai kapanpun mereka akan ingat. Jadi aku selalu kalau kita mau cerita, apalagi kalau aku di panggung, aku akan memilih cerita yang memang punya karakter dan jalan cerita yang bagus supaya anak-anak bisa ingat terus. Jadi kayak misalnya persahabatan antara ular dan kodok. Sebenarnya kan nggak mungkin ya ular sama kodok itu kan memangsa gitu ya. Cuman kalau buat anak-anak sebenarnya yang bermusuhan itu orang tua loh. Anak-anak itu kan nggak kenal kata musuhan, bener nggak? Jadi jadi di dalam cerita itu tuh mereka ketemu, kan mereka nggak tahu sebenarnya ini siapa. Terus si kodok kan loncat. Terus sementara si ular kan jalannya meliuk gitu terus ya. Terus mereka akhirnya si kodok itu mencoba menjadi si ular. Jadi dia loncat meliuk, jadi dia mencoba untuk meliukkan badannya. Sementara si ular mencoba untuk loncat seperti kodok, karena kan dia pengen kayak temennya. Kalau anak-anak kan pengen kayak temennya itu ya, gitu. Nah terus begitu sampai rumah, ibunya masing-masing nanya, loh kok kamu jalannya begitu? Kamu ketemu siapa tadi? Terus yang kan bilang, tadi ketemu kodok, tadi ketemu ular. Kamu nggak boleh temenan sama ular. Ular itu pemangsa kita. Jadi kamu harus jauh-jauh. Pokoknya kalau ketemu ular nggak boleh deket situ. Anak orang ular itu tadi baik-baik aja kok sama aku gitu ya. Cuman mereka karena anak yang baik, mereka akhirnya nurut sama orang tuanya. Jadi pas ketemu lagi bilang, aku nggak boleh, kata ibuku, aku nggak boleh temenan sama kamu karena kamu suka makan aku. Iya, kata ibuku juga, aku juga nggak boleh temenan sama kamu gitu ya. Nah terus tapi begitu mereka pulang, mereka akan lihat terus sambil dadah. Terus aku tuh selalu bilang tentang perbedaan atau permusuhan sama. Jadi ini ya kalau aku cerita ke anak-anak menggambarkan ada permusuhan atau apa, terus aku bilang kadang-kadang itu kita musuhan itu bukan karena kita benci, tapi karena sekitar kita itu tidak memperbolehkan kita untuk melakukan itu. Jadi akhirnya aku senangnya dari cerita itu adalah anak-anak jadi bisa berpikir, oh iya ya, kadang-kadang kita membenci orang tuh untuk hal yang nggak perlu sebenarnya. Jadi kan sebenarnya dalam ya, ceritanya itu dalam, tapi dikemas dengan anak-anak. Tuh, jadi anak-anak kan perbedaan tentang apa tuh kita bisa masukin di situ. Jadi kita tentang karena agak susah nih, apalagi Indonesia belakangan ini ya, pertentangannya kan luar biasa banget ya. Bentukannya. Jadi aku tuh masukin ke anak-anak tuh cerita-cerita yang seperti itu supaya mereka punya bekal lah, tidak baik untuk bermusuhan. Kita harus sebenarnya tuh sama aja sih semua orang, hanya tergantung kita dari sisi mana nih. Kayak dari sisi kodok, oh hati-hati si ular itu pemangsa kita. Dari si ular harusnya kita makan nih si kodok. Padahal kan sebenarnya ular makan yang lain juga bisa, nggak
nggak harus di pondok nggak harus ini kan. Betul. Jadi ya itu yang aku bisa masukkan ke anak-anak lewat cerita. Begitu juga dengan ibu-ibu. Makanya dari kita banyak kayak Mbak Ika bilang, kita punya cerita yang banyak disampaikan ke anak-anak. Nah, nanti kalau kita ketemu situasi seperti itu, kita tinggal refer ke cerita yang sudah pernah kita ceritakan sebelumnya gitu. Oh, gitu. Terus dapat idenya dari mana itu, Mbak? Maksudnya kan kadang kadang kan bingung aja gitu, Mbak. Mau ngomong apa gitu kan? Ngomong apa sama anak ya? Kalau idenya aku kebetulan dari mana aja sih? Kalau aku kebetulan aku memang mengumpulkan cerita. Aku punya bank cerita lah istilahnya. Jadi misalnya cerita tentang kalau Hari Bumi, aku sudah punya cerita-cerita tentang Hari Bumi gitu ya. Nah, cuman kalau buat kita sebagai ibu, sebagai cerita tuh bisa dari mana aja. Kayak tadi di dapur tentang apa? Ada pasukan sayur mau menyerbu panci. Atau misalnya aku suka bilang sama misalnya kalau ayah tuh kan suka bingungnya cerita ke anak-anak, karena kalau ibu mungkin masih bisa baca-baca bukunya anak-anak atau apa. Kak, ayah itu bisa menceritakan misalnya, tadi ayah itu pulang, di jalan tuh macet sekali. Aduh, mana ayah pingin pipis, udah gitu nggak bisa berhenti karena di jalan macet. Jadi menceritakan tentang kesehariannya dia pun itu sudah buat anak tuh cerita yang bagus banget, karena ayahku yang superhero itu ternyata tuh bisa ya tahan pipis ya. Ini kan anak-anak kan menganggap ibunya adalah superhero kan, ayahnya tuh superhero yang nggak terlukakan gitu. Tapi kalau kita cerita tentang sehari-hari, mereka akan ternyata ayah begini. Atau misalnya cuma cerita tadi ayah pesan gado-gado, ya ampun pedes banget, kuping ayah sampai sakit, aduh akhirnya ayah nggak mau makan lagi deh. Bayangin udah minum teh botol dingin, udah minum Coca-Cola, anggap aja gitu, terus tetap aja masih kepedesan, nggak hilang rasa pedasnya. Jadi anaknya akan membayangkan si ayah yang selama ini dia nganggap sangat super gitu ya, ternyata bisa. Itu kan hal kecil kan, kepedesan itu hal kecil sebenarnya. Tapi ayah juga bercerita kayak gitu ya. Nah nanti kalau aku akan bilangnya, mungkin kita nggak terima manfaatnya saat ini, cuma nanti saat anak itu mengalami sesuatu, dia akan bercerita ke kita, karena kita udah nyontohin kan ke dia. Tadi papa kepedesan, papa cerita. Papa jalanan macet, papa cerita ke kamu. Nah, kita nggak usah bilang, adek ngapain? Si anak mungkin papanya pulang, papa tadi aku main sepeda sama Roni. Roni jatuh, Pak. Kakinya ini. Dia akan dengan sendirinya dia bercerita tentang sehariannya dia tadi gimana. Nggak usah kita panjang lebar atau misalnya jadi kan kadang-kadang kita kalau anak pulang sekolah sering ya, tadi kamu di sekolah ngapain aja, terus anaknya cuma belajar karena dia nggak punya contoh, dia nggak punya contoh bercerita tuh sebenarnya seperti apa. Bahkan kita kalau ibu-ibu bisa cerita misalnya, tadi mama ke tukang sayur, ada kucing, kasihan deh kucingnya, dia mungkin lapar ya deh ya, nempel di mama. Itu kan sehari kita kalau ke tukang sayur sering banget ada kucing berkeliaran di kaki gitu. Mungkin bagi anak-anak, iya ya, kucing itu mungkin ke tukang sayur dia berharap mendapat makanan yang itu, yang dia bisa kita bisa ini empatinya dia. Kira-kira ngapain adek kita, apa kucingnya masih di sana nggak ya? Ini kita masih punya makanan kucing, apa kita kasih aja ya? Jadi kan kita mengasah empatinya dia juga tanpa kita harus ini apa ya. Jadi cerita tuh ide bisa dari mana aja Mbak Ika, dari keseharian kita sampai misalnya kita kalau lagi ngerjain tugas kayak kemarin kita belajar matematik 30 benda gitu ya di lupa. Kita mungkin bisa bilang ini kita langsung nah kita bisa ceritakan juga misalnya ini 15 ya, kayak soal cerita lah sebenarnya. Soal cerita kan, jadi ini ada 15 sepeda punya si Ida, ada berapa rodanya? Kalau sepedanya ada 15 rodanya berarti ada. Nah itu kan anak-anak mesti hitung, mesti mikir. Apa. Nah itu pun cerita. Jadi aku selalu bilang, kita jangan takut untuk bercerita, karena cerita itu mudah, sederhana, yang menyenangkan. Apapun bisa kita jadikan cerita. Jadi kayak misalnya jamnya itu bentuk apa ya?
bentuk lingkaran mah. Apalagi yang kayak bentuk kayak lingkaran ya. Yuk kita cari yuk. Jadi misalnya nanti kita ketemu roda. Kita tentang misalnya ada roda nyambung, mungkin jadinya nyambung ke mobil apa ke sepeda. Kita bisa cerita tentang seorang anak kayak tadi misalnya si Roni yang naik sepeda gitu ya, naik sepeda dia jalan-jalan ini itu kita bisa nyambungin kemana-mana. Jadi anak-anak tuh ide cerita tuh dari yang simpel aja kok, nggak perlu apa ya harus cerita tentang putri dan kastel. Itu enggak, apapun apapun bisa jadi. Atau bisa juga kita mencoba imajinasi anak. Nah itu dia tuh, karena kan kita, kalau aku suka ngambil ini, anakku namanya Alina yang nomor 2, dan dia tuh kita punya hobi dulu, bikin cerita bersambung sebelum tidur. Jadi cerita bersambung itu dia membuat sendiri tuh, tokohnya namanya Putri Alina. Dia tinggal di sebuah kerajaannya tuh bentuknya seperti apa. Di sebelah kerajaan itu ada hutan, di mana itu nanti ada sungai. Nah itu kan imajinasinya dia yang bermain. Jadi aku tuh sebenarnya aku tinggal nimpalin, misalnya Putri Alinanya mau makan, tapi Putri Alina kelaparan. Kira-kira kemana deh ya? Dia ke dapur, dia ketemu sama Pak Koki. Anaknya akan langsung nyaut. Jadi kita sambil saut-sautan kita membuat cerita yang kita nggak rencanakan sebelumnya. Jadi dari situ tuh imajinasinya kita emang sih liar ya, maksudnya liar dalam arti kita nggak tahu kita akan kemana nanti beloknya. Tapi itu menyenangkan loh, karena saya juga excited ceritanya jadi berkembang kayak apa ya, kan kita nggak tahu nanti ujungnya bakal seperti. Kalau dulu zaman kita ada pilih sendiri petualanganmu, ada buku yang dari sini lompat kemana gitu ya. Nah, aku tuh berasa seperti itu. Jadi cerita kayak gitu pun kita bisa jadi ide juga Mbak Ika. Jadi nggak usah takut harus beli buku di Gramedia dengan yang tebel harganya sekian 100.000. Nggak jamin kok. Iya. Karena nggak jamin juga ceritanya bagus. Lebih bagus yang keluar dari hati, dan kita emang suka ceritanya. Nah itu. Berarti harus apa istilahnya? Gimana Mbak membangun ide sebuah ide untuk orang tua? Kan ada yang orang tua tuh istilahnya apa ya? Nggak suka ngomong lah istilahnya ya. Karena kan kebiasaan nggak image gitu kan. Orang tua gitu. Masih ada kan ya? Ya benar. Ya ini kan sama anak begini nanti dikatain anak gimana kan gitu ya. Benar-benar. Kalau mungkin karena aku orangnya ekspresif banget ya, jadi aku tuh nggak takut kelihatan jelek di depan anak-anak, karena aku suka bikin muka yang dan mereka cuek aja gitu lah. Aku ekspresif begitu. Tapi mungkin kalau yang nggak biasa, ya kita mulai dari buku Mbak, lebih gampang. Kalau kita tidak terbiasa baca, kita mulai dari buku dan kita bacakan setelah itu akan jauh lebih mudah. Jadi emang karakter kita gimana. Kalau emang seperti itu, oke, kita pakai buku, kita bacakan. Karena baca buku sendiri pun itu juga gunanya banyak sekali, selain memperkenalkan kata-kata ke anak-anak ya. Karena anakku 3-3-nya ini bisa baca, itu aku nggak ngajarin ngejak. Jadi aku ngajarinnya aku ceritakan tiap malam. Jadi kalau misalnya aku pada suatu hari hiduplah seorang, nah ini jadi jariku nih yang satu menunjuk kata-kata yang aku baca. Jadi terus aku terus begitu. Nah sampai nanti suatu ketika mereka akan bisa mungkin awal-awalnya ngaco, biarin aja mereka baca sendiri sambil ngaco. Cuma nanti mereka akan bisa. Setelah mereka, cuma nanti ada saatnya mereka bisa baca sendiri, dan itu berlaku juga untuk bahasa apapun. Jadi aku nyoba pakai bahasa Indonesia, aku nyoba pakai bahasa Inggris, dan mereka akhirnya bisa baca dua-duanya tanpa aku harus ngajarin. Apa sih kalau ngajarin bahasa Inggris, baca bahasa Inggris itu kan lebih susah ya dibanding bahasa Indonesia. Tapi ternyata mereka ada langsung ya kan nadanya beda, ininya beda-beda gitu ya, baca huruf sama ini. Dan ternyata itu mereka fotografisnya tuh jalan. Anak-anak kan fotografisnya kuat ya. Jadi kalau ngelihat lambang M
pasti mereka langsung McD gitu ya. Ini Wow. KFC kan langsung KFC, walaupun mereka sebenarnya belum bisa baca, tapi mereka sudah tahu lambang itu tuh artinya apa gitu. Jadi kayak yang biasanya yang paling gampang adalah restoran-restoran itu ya, McDonald, Kentucky, yang mereka pasti sudah terbiasa. Nah, sama seperti itu. Jadi kalau kita perkenalkan huruf-hurufnya, kata-katanya itu nanti bisa. Jadi untuk orang tua yang tidak terbiasa untuk ekspresif, apalagi emang introvert juga gitu ya. Coba mulai dari bacakan buku-buku bagus. Banyak kok yang bagus yang kita bisa bacakan secara asik. Kalau misalnya sekarang nggak susah buat ke Gramedia atau ke toko buku, yang e-book yang biasa kita pakai kalau buat itu juga sebenarnya kan juga bisa dipakai juga sambil kita menunjuk di layar itu ya, ini apa ininya. Jadi sumbernya bisa dari mana aja Mbak, termasuk itu. Kalau aku sih lebih menyarankan untuk buku kalau emang kita tidak terbiasa untuk bercerita oral langsung, coba deh bacakan buku. Nanti latihan tuh ibunya juga bacain cerita, latihan, anaknya juga berlatih mendengarkan cerita. Akhirnya sama-sama belajar. Kan sebenarnya yang menyenangkan adalah kalau orang tua dan anak sama-sama belajar ya. Kayak ini ibunya juga belajar cara mendongeng, anaknya juga. Anak tuh nggak bakalan ini kok. Nggak bakalan ini. Mama jelek amat sih dongengnya. Sebenarnya mereka nggak akan keluar kata-kata seperti itu. Tapi mungkin kalau anak-anak seperti itu kita harus refleksi. Oh mungkin aku bacanya nggak enak nih, terlalu kaku. Berarti aku harus lulus lagi. Jadi anggapnya itu sebagai masukan. Latihan lagi. Jadi kalau kita latihan terus, anak akan ternyata mamaku itu mau loh latihan terus. Itu akan memicu anak juga untuk oke, aku juga mau kayak mama juga nggak ragu kok buat latihan terus. Berarti aku kalau latihan terus nanti aku juga bisa bagus. Jadi kita mencontohkan ke anak juga kan, ini loh perjalanan mama untuk bercerita ke kamu tuh panjang. Jadi ya sama aja. Jadi jangan malu untuk bercerita, untuk memulai cerita walaupun kita tergagap-gagap awalnya. Biarkan aja anak-anak ngerti kok. Pasti anak-anak ngerti kok. Jangan, karena di mindset kita itu belajar bersama. Bilang dulu, mama juga sambil belajar ya. Nanti kalau mama kurang, kamu bilang. Jadi lain kali mama bisa lebih bagus lagi. Pasti mereka akan merasa itu tuh biasanya bangga. Oh mama kurang ini, mama bisa begini. Oh gitu ya. Oke. Kita perbaiki gitu. Nah itu anak-anak akan suaraku didengar oleh mama. Itu penghargaan buat mereka. Jadi ya itu timbal balik dari dongeng itu, kayak keajaiban dongeng tuh kita bisa saling berkomunikasi nonverbal kan, itu yang kita nggak pakai kata-kata, tapi anak-anak akan PD-nya dapet, kata-kata di dalam buku dia juga dapet. Karena kata-kata dengan kita mendongeng, dengan kita membacakan cerita itu anak biasanya terpapar dongeng itu kata-katanya akan jauh kosakata dalam kepalanya yang akan jauh lebih banyak daripada yang tidak pernah terpapar dongeng sama sekali. Jadi kayak misalnya kayak aku yang gampang ini deh, kata semak, karena di buku-buku banyak menggunakan kata semak. Tapi kalau kita percakapan biasa kan hampir nggak pernah keluar tuh kata semak gitu tuh. Jadi biasanya anak-anak semak itu apa sih mah? Kan kita tanya pohon, anak-anak tanya pohon, bunga, daun, ya kan. Betul. Semak itu apa? Nah, jadi kita bisa semak itu tuh tumbuhan yang biasanya liar, ada di tepi jalan, itu rimbun. Nah itu dinamakan semak. Nah, gitu. Nah itu nanti mereka akan punya kata-kata itu. Jadi saat dia menulis cerita atau dia menulis jawaban soal, dia punya kata itu tuh, di semak apa gitu. Jadi itu yang kita harapkan dari bercerita. Jadi kosakata mereka banyak. Gitu, Aku tadi tertarik banget itu Mbak, bagaimana mendongeng itu bisa masuk istilahnya kalau sekarang anak sekolah ke semua mata pelajaran berarti ya. Sainsnya dapat, misalkan terus belajar matematika kita dapat kan. Sekarang yang dilanda sekarang sama orang tua itu kan akibat pandemi ini
orang tua harus jadi guru dadakan kan. Nah, Benar-benar. kan ini. Oh, makanya terus ternyata bisa jadi salah satu caranya adalah mendongeng itu tadi ya. Iya, betul. Jadi kayak misalnya apa ya? Mendongeng kalau sains kan macam-macam, misalnya siklus hujan itu tuh bisa sambil kita ceritakan. Jadi Itu jangan bisa kaku. cerita. Jadi emang orang tuanya pun diharapkan untuk kreatif membuat cerita gitu. Kalau emang nggak bisa, ya udah kita cari buku, atau aku yang gampang cuma googling aja nggak. Ini kok kita googling misalnya cerita tentang uap air. Ya nanti bisa ada tuh referensi beberapa, kita bisa pilih, oh nih yang bagus ini nih yang aku bisa bawakan buat anak. Atau misalnya nanti cerita tentang sungai, itu nanti keluar beberapa. Jadi jangan, sumber tuh banyak sekali sih. Jadi googling aja, misalnya kita mau ngajarin anak-anak cerita tentang gunung, atau cerita tentang ya itu, tapi di cerita tentang apa, tapi apa kita harus milih ya kan. Kalau di Google kita googling gitu kan segala macam pasti keluar tuh. Nah itu kita bisa pilih di situ. Terus sih Mbak Ika, jadi orang tuh juga jangan hanya terpaku sama buku pelajarannya aja. Kadang-kadang anak-anak nggak ngerti loh. Iya benar. Kadang kan yang yang harus dipelajari tuh ini, mereka kayak running gitu kan, kayak maraton aja. Mereka nggak pernah ngajarin, tiba-tiba ya begitu pandemi begini kan ya. Sebenarnya ada kata terlambat nggak sih Mbak untuk memulai mendongeng ini ketika usianya kan biasanya yang paling gampang masuk itu kan balita ya, dari anak-anak kecil gitu ya. Nah sekarang begitu anaknya udah SD, orang tuanya begitu SD atau SMP atau sudah remaja gitu ya. Ya. Sebenarnya ada kata terlambat dan bagaimana cara memperbaikinya sih Mbak? Oke, sebenarnya kalau aku sih bilang nggak pernah ada kata terlambat, cuman bentuk ceritanya memang berbeda. Jadi kayak misalnya kalau kita mau sama anak SMP, kayak karena anakku sudah terbiasa aku dongengi dari kecil. Waktu dia SMP, dia bawa buku 5 sekawan. Mah, bacain dong. Jadi aku tuh membacakan dia 1 bab. Dia bilang aku bacakan sama dia baca sendiri tuh sensasinya beda. Dia bilang begitu ya. Tapi itu karena anakku sudah terbiasa baca dari kecil. Tapi kalau misalnya anakku nggak terbiasa baca, maunya sekarang main gadgetan terus. Nah, cobalah untuk membuka percakapan dengan anak. Kayak aku tadi contohkan tentang keseharian kita. Misalnya, Mbak, aku tadi ditelepon sama Tante Ratna. Tante Ratna bilang kemarin gini-gini. Tapi kita nadanya kan nada bercerita. Jadi dia akan, ini, oke, masa sih Mah gitu. Tapi kita nggak tendensi untuk menanyakan dia, misalnya mengorek. Soalnya kita cerita aja tentang si Tante Ratna telepon, misalnya gitu. Atau kita cerita tentang ada satpam yang tadi nangkap ular di kompleks. Misalnya nih, kan kadang-kadang, tadi tahu nggak, Pak Satpam nangkap ular. Pak Satpamnya jago banget deh. Itu kan hal kecil yang ada di sekitar kita, tapi kita bisa ceritakan. Jadi jangan menganggap anak akan tahu dengan sendirinya, tapi anak bisa dengar sesuatu. Jadi kita kayak orang gitulah sebenarnya ya, hanya dalam bentuknya berbicara. Nanti yang kita bisa harapkan adalah anak itu memperbaiki komunikasinya ke kita. Kayak aku bilang, kalau kita nyontohin cerita, kita bercerita itu seperti apa tentang kejadian sehari-hari, nanti dia akan bercerita balik ke kita tentang kejadian yang sehari-harinya dia gimana. Jadi jangan takut. Jadi kalau yang untuk anak SMA nggak mungkin lah, kalau kita selama ini kita nggak pernah bercerita dongeng ke dia, terus tiba-tiba kita bawain buku, kamu duduk sini, mama mau cerita. Pasti dia gini, mama ngapain banget sih, aneh banget sih gitu. Badannya udah ke belakang dulu nih, ngapain sih, aneh banget sih mak gue gitu. Yang di kepalanya dia udah kayak gitu. Tapi kalau kita cerita sambil makan misalnya, sambil makan santai, ini loh tadi ini gini, itu dia nggak akan tidak akan menerima, dia diceramahi. Kadang-kadang anak itu kan kalau kita ngomong udah ceramah nih mak gue nih, nggak selesai nih, yang biasanya apalagi gitu kan. Jadi coba kita cerita yang itu kan santai.
kita dengan nada kita nggak pingin, kita hanya mau cerita aja, nggak mau tanggapan apa-apa. Nah nanti dia nanggepinnya gimana, jadi 1, 2, dan jangan berharap sekali kita cerita anak akan cerita 2 kali gitu cerita ya. Kita mungkin harus cerita 10-15 kali baru si anak akan keluar 1 cerita nih. Jadi jangan kadang-kadang orang tua kan suka ekspektasinya terlalu tinggi. Wah, anak kalau sekali mereka padahal kita harus cerita dulu yang banyak gimana. Nah itu baru nanti mereka akan niru karena sudah terbiasa mendengar kan. Nah itu kalau karena sekarang problemnya adalah kalau anak udah mulai besar itu mereka kan kadang-kadang udah gengsinya lebih tinggi ya, nggak mau kayak anak kecil diceritain. Nah itu, nah jadi salah satunya ya kita bercerita tentang sehari-hari aja. Jadi jangan terlalu jangan terlalu expect too much lah sama anak-anak. Atau misalnya kita bisa bahas kayak kita di ini Mbak, kasih bukunya mungkin yang nggak usah tebel-tebel dulu, yang tipis-tipis dulu. Nanti kita bahas buku itu gimana. Jadi dia juga kemampuan dia untuk assessment, kan sekarang masalahnya Indonesia ini kita butuh assessment literasi ya. Yang kita dari itu kita harus bisa menyimpulkan. Nah itu yang kita mesti pancing. Bukunya apapun, emang sih kalau misalnya ada metode Charles Mason atau apa ya bukunya mesti yang buku bagus gitu ya ini. Tapi kalau nggak punya gimana? Masa kita mesti ya udah seadanya di tempat kita aja. Mungkin artikel koran kecil pun bisa jadi pembahasan panjang buat kita kalau artikelnya mungkin menarik gitu. Jadi misalnya artikel cuman mungkin ada pembangunan jalan tol di mana, itu kan kecil ya. Terus Dek, menurut kamu jalan tol tuh perlu nggak sih? Kalau anak SMP atau SMA mungkin dia sudah ingat jalan tol tuh seperti apa. Dia kan jalan tol kan cuma buat orang kaya aja mah gitu, yang kaya yang bisa masuk yang bisa bayar misalnya. Dia akan akan terungkap itu. Masa sih? Tapi kan walaupun bayar tapi kan waktu tempuh kita jadi cepat kita ini. Iya juga sih. Tapi kan itu jadi diskusi. Jadi sebenarnya cerita itu juga ujung-ujungnya diskusi juga kok. Kalau aku lebih baik daripada kita, karena aku nggak mau ceramah ya. Itu supaya terjadi komunikasi 2 arah. Begitu selesai cerita, walaupun aku ada di panggung, biasanya aku katanya, siapa tokoh yang kamu suka? Karika mau tahu. Nah biasanya tuh kalau anaknya banyak akan banyak tuh yang si A, si B, si ini. Ya nggak apa-apa, biarin aja mereka keluar gitu. Jadi malah yang lebih penting adalah pemahaman kita tentang cerita itu, gimana anak-anak nanggepinnya. Jadi kalau buat anak-anak yang lebih besar, kalau aku rasa kayak gitu Mbak Ika, jangan berharap kita cerita tentang Timun Mas gitu ya. Atau misalnya bisa juga Timun Mas gini, menurut kamu si Butoijo itu kenapa ya dia ngejar-ngejar Timun Mas? Karena aku menangkap anak-anak yang besar ini kan sekarang kan mereka kreatif banget ya pikirnya. Kayak misalnya, sebenarnya tante Timun Mas si Butoijo itu tuh pengen berteman sama Timun Mas, soalnya dia nggak punya teman banyak. Jadi dia ngeliat Timun Mas pengen temenan, cuman kan dia serem ya tante, gede badannya. Jadi kan, oke. Jadi dia punya imajinasi lain yang dia bisa ungkapkan. Atau misalnya juga kayak si Malin Kundang. Aku yang kaget ada anak bilang gini kan, Karika, aku bingung deh sama ibunya Malin Kundang. Loh kenapa? Tuh bilang, iya masa ya udah anaknya sukses, kaya, pulang, ini mukanya disambut malah dikutuk. Terus aku, bener juga ya. Jadi sebenarnya nggak salah juga kan, anak itu kan Malin Kundang. Kita selalu yang bilang Malin Kundang adalah anak durhaka itu adalah narasi setelah ibunya mengutuk Malin Kundang. Benar nggak? Karena Malin Kundang begini anak dasar anak durhaka gitu. Tidak ada. Tapi sebenarnya kita nggak tahu. Iya, bayangin di zaman itu manalah ada telepon, manalah ada handphone yang kita bisa ngabarin si orang tua sukses. Kan ya orang tuanya, terus manalah ada bank yang kita bisa ngirimin uang ibunya. Benar nggak? Kan kalau si Malin Kundang yang sukses di luar pulau, dia gimana mau ngirim duit ke ibunya? Nggak mungkin. Jadi aku tuh kaget tuh anak itu ngomong kayak gitu.
ternyata pikiran anak-anak sekarang itu bisa memandang dari sisi yang berbeda. Kita selama ini bilangnya manggung dong, anak durhaka kita, dan itu jadi alat kita untuk ini ke anak-anak, kamu nggak boleh jadi anak durhaka seperti Malin Kundang. Padahal ya itu di sisi lain, oh iya. Nyarinya, melihatnya dari tempat yang lain. Nah, benar. Itu jadi kita kalau ke anak yang SMP, SMA, ya kita bisa gali hal-hal yang kayak gitu, yang kita kadang-kadang nggak terpikir anak-anak akan bisa mengungkapkan itu. Jadi nggak pernah ada kata terlambat, bahkan ke mahasiswa pun kadang-kadang aku juga suka ini menurut kamu gimana, ini gimana. Nah mereka ya bahkan kadang-kadang mereka kaget loh, karena kan mereka tidak terbiasa untuk berimajinasi lagi. Anak mahasiswa kan sudah textbook ya, ini ya begini, iya, kotak-kotak gitu. Saat aku mendobrak dengan imajinasi, itu mereka langsung duduk ke belakang, biasanya mikir dulu, kayak gini mungkin ya kak ya, ini begini. Jadi itu kan kayak ngebuka pikiran mereka lagi. Emang harus dengan usaha sih, dan kita masih tahan malu karena ya itu kalau anak udah gede kan, oh ini nggak ngeliatin kita. Rasanya terus malah jadi jengkel sendiri kan ya. Sementara kita kan, iya, kalau kita kan biasanya kenapa sih aku cerita kok nggak mau ngeliat ke aku gitu, karena mereka ngerasa aku udah nggak level nih di sini. Jadi kadang-kadang aku cerita tuh kalau udah buat anak SMP ke atas, mereka yang aku cerita terus merekanya begini gitu. Itu sering banget tuh yang cuman mereka ternyata pasang kuping. Jadi kita emang nggak boleh wah ini anak nggak berat karena matanya nggak ke aku, berarti dia nggak matiin. Sebenarnya nggak. Jadi waktu aku tanya, Kak kamu tanya dong tadi siapa yang dengar kalau begini-begini, ternyata ada yang jawab. Ternyata mereka menjawab dengan ini kan begini kak, walaupun jawabnya kadang-kadang judes ya, anak-anak kita kan yes, udah ngangkat ekspresinya tuh udah beda. Iya, cuman mereka dengerin. Ya kayak kalau anak SD kan, kakak aku seneng gitu ya. Kelihatan gitu kan ya. Anak SMP kan udah begini. Nah itu kadang ada rasa jengkel gitu nggak mbak? Atau ditahan? Ditahan sih, maksudnya aku juga ya namanya manusia ya. Namanya manusia kan jadinya, aduh udah cerita, sebenarnya mereka seneng nggak sih sama cerita aku gitu ya. Cuman karena aku sudah punya pengalaman, mereka itu nanti akan nanggepin dengan cara yang berbeda. Jadi aku cuek aja, aku cerita terus. Aku so asik aja sendiri, kadang-kadang kalau udah gitu, udah heboh sendiri. Begitu aku tanyakan, baru tuh keluar ada respon dari mereka. Gitu kan. Jadi emang kalau misalnya kita sudah menunjukkan aura yang, aduh, dengerin dong, aku mau cerita nih. Kalau kita udah gitu, anak-anak tambah malas pasti jadi, ngapain sih kakaknya manja banget pasti. Udah itu. Tapi kalau kitanya cuek, pede gitu ya. Karena seorang pencerita tuh harus percaya dirinya overdosis kalau ya itu kan kadang-kadang anak-anak kalau kita lagi ngeliat langsung mereka matanya kemana gitu kan. Kan itu kalau buat pencerita baru, buat pendongeng baru yang saat dia bercerita anaknya down banget. Jadi emang percaya dirinya emang harus overdosis, kalau enggak dia nggak bakal bisa jadi pencerita yang baik. Bahkan seorang ibu aja kalau jangan merengek ke anak. Kalau misalnya gini, kita lagi bacain cerita, terus ada anak kan yang tipenya kinestetis ya, lo loncat terus kemana-mana gitu enggak. Terus sementara ibunya pengen anaknya kalau dia cerita, anaknya duduk manis dengerin. Iya, itu hilang. Iya. Aku bilang, Bu, itu bukannya hilang mustahil ya kan? Karena anaknya ibu kinestetis gitu loh. Jadi janganlah berharap dia duduk manis. Jadi coba aja cerita terus, nggak usah pakai peralatan si ini itu. Jadi dengan kita cerita terus, nanti kita akan dengar, oh nih sebenarnya nih anaknya dengerin apa enggak gitu. Tapi cuek aja. Jadi misalnya dia sambil manjat-manjat pekalis gitu ya, dia bacain cerita, terus nanti kita tanya, kamu suka sama tokoh yang mana deh? Nah itu ketahuan tuh dia dengerin apa enggak. Karena jadi jangan berharap sekali jadi itu semuanya beres. Jadi biarin aja dia lari-larinya, nanti yang penting hasilnya dia tetap dengerin. Karena aku juga
sering banget mendongeng misalnya anaknya ada 20 gitu ya. Terus ada pasti ada satu anak yang goyang-goyang terus atau ininya ya kalau kadang kayak gini, kita kalau kita nggak terbiasa kita akan ke distract. Nah itu jangan, ya udah biarin aja, nanti dia sebenarnya dia juga dengerin kok, yakin aja kok dia akan dengerin gitu. Jadi anak-anak kita sendiri itu pun harus kita yakin aja dia dengerin. Jadi jangan misalnya dek duduk mau bilang duduk, nah anak udah malas tuh, lo nggak asik banget sih, aku udah dipaksa-paksa dari awal. Nah Terus kalau misalkan penasaran ini Mbak, soalnya kan jarang tuh anak SMA dikasih dongeng, anak kuliah dikasih, soalnya usia mereka kan sudah mulai membentuk diri sendiri, pikirnya tuh sudah beda kayak anak-anak. Kalau anak-anak kan dimasukin apa aja enak tuh kan. Masih kalau anak-anak iya benar, kalau sudah teens ke atas kan memang biasanya anak-anak sudah punya pola pikir sendiri. Nah itu gimana Mbak? Bentuk ceritanya memang berbeda sih, jadi kita nggak bisa jadi kerumitan cerita. Kalau aku tuh ada level-levelnya. Kalau buat anak yang 0 sampai 3 tahun ceritanya seperti ini, 3 tahun sampai 5 tahun ceritanya seperti ini. Nah nanti kalau misalnya anaknya sudah SMP, itu biasanya aku bawakan cerita yang lebih kompleks, jadi kayak ada hidden message-nya atau apa gitu ya. Nah itu yang karena kalau kita nggak bisa cerita yang vulgar dalam arti anak tanpa berpikir anak-anak akan tahu maksudnya ini. Jadi kalau anak SMP, SMA, sama kuliah, kita berceritanya memang harus ada yang hidden message. Yang kita di belakang nanti kita bisa diskusi. Hidden message-nya ini apa sih sebenarnya itu. Jadi memang cerita itu nggak berhenti di saat ceritanya selesai, tapi setelah itu bagaimana. Nah, jadi bentuk ceritanya memang beda Mbak Ika, buat anak SMA apalagi kuliah gitu ya. Kalau kuliah itu sebenarnya lebih ke kayak motivator. Kita misalnya karena misalnya aku cerita tentang ada kodok budek. Apa sih si kodok budek gitu ya. Jadi sebenarnya cerita si kodok ini nih dia mau ke satu tujuan. Dia selalu teman-temannya begitu dengerin yang lain di pinggir kolam, kamu nggak bakal bisa, kamu nggak bakal senang deh, kamu pasti gagal gini. Satu-satu mundur, kecuali ada satu kodok yang dia terus sampai ke depan. Terus begitu dia sampai ini kan teman-temannya, wah hebat kamu sendiri yang bisa sampai ke ujung. Kenapa sih kamu kok bisa? Padahal tadi dikata-katain sama orang segitu banyak. Terus ternyata si kodok ini nih dia keluarin sumber telinga. Kamu ngomong apa gitu? Jadi ternyata dia harus ini ya. Iya, jadi itu hidden message-nya apa? Kalau kita mau sesuatu, ya udah jalanin aja, nggak usah. Kita jangan dengerin orang ngomong apa, karena kalau kita dengerin nanti kan malah kita akan terpengaruh dan berhenti di tengah jalan. Tapi kalau kita udah semangat, dapat ya udah. Orang juga nanti akan mengakui keberhasilan kita, walaupun tadinya dia bicara. Nah, kalau buat anak kuliah itu tipe-tipe yang kayak gitu Mbak Ika, yang kita bisa sampaikan. Itu sebenarnya motivasi buat mereka juga nantinya. Jadi nggak bisa tuh yang misalnya Putri di mana, itu udah lewat. Mereka udah nggak mau kan. Jadi yang mesti cerita misalnya kenapa sih ada gaung, ada ini disebut gema, kenapa kita bergema, terus kita mesti dengerin nggak sih gema itu gitu. Jadi mereka nanti kita setelah itu kita diskusi, baru tuh mereka bisa dapat. Jadi memang ceritanya yang harus dipilih sih Mbak Ika, buat anak yang lebih besar. Ya memang dibikin ada levelnya kayak gitu ya Mbak ya. Ya benar-benar. Jadi kalau emang kita udah terjun di sini, kalau kayak aku emang makanya aku punya bank cerita tadi yang buat ini buat umur sekian, ini nanti yang buat kakek nenek. Kalau buat kakek nenek malah santai karena mereka terima cerita apa aja, nggak harus cerita. Mereka sangat-sangat terhibur,
Malah terus kalau anak ke orang tua jadi kayak memperbaiki hubungan istilahnya ya Pak ya. Betul. Bisa Betul. untuk wah keren sekali. Berarti mendongeng nih keren banget nih hasilnya. Cuma nggak bisa kita lihat dalam hasilnya kan nggak bisa kita saat itu juga gitu. Betul. Gitu ya. Jadi kayak aku bilang tadi, kita kalau mau pingin anak kita cerita balik ke kita, ya kita harus cerita dulu ke dia 15 kali, 20 kali, baru dia nanti balik cerita ke kita. Mungkin ceritanya sekedar yang simple. Kita di jalan lihat ada mobil gitu ya, Toyota. Kamu tahu nggak sih Toyota tuh dari negara mana? Mungkin kan selama ini kita nggak apa nggak? Oh dari Jepang mah. Oh bener. Jepang itu apalagi ya, merek-merekan dari Jepang. Itu kan sebenarnya kita sambil di jalan sambil ngeliatin, oh ada Nissan, ada Suzuki, itu namanya udah Jepang banget mas. Oh benar. Itu sekali. Terus nanti kita ngeliat pohon gitu, pohonnya itu pohon Kamboja, warnanya bagus ya, putih ada ininya, kok di rumah kok nggak gitu ya? Itu dari situ kan kita memancing pembicaraan dengan anak. Kenapa? Supaya anak juga nggak terpaku di jalan tuh hanya dengan gadgetnya aja, tapi dia juga bisa memperhatikan sekelilingnya. Betul, kita juga harus. Jadi orang tua mah suka lucu. Kalau saya bilangnya gini, anak-anak saya tuh maunya gadgetan melulu. Terus saya suruh balik, ibunya juga gadgetan terus nggak? Kalau ibunya megang handphone terus, ya anak gimana anak yang nggak niru? Jadi kalau ngaca dong ya. Ngaca dong, ngaca. Mana berarti jadi orang tua harus begitu ya Pak? Iya benar, karena sebenarnya omongan anak-anak itu persis sama seperti omongan kita loh. Kita kalau dengerin anak kita ngomong ke orang itu sebenarnya seperti apa yang kita omongin ke mereka. Mereka kan jiplak kita aja. Jadi itu yang kita mesti hati-hati juga. Gitu. Jadi makanya kenapa diberi cerita yang baik. Aku selalu menyarankan untuk cerita yang baik. Jangan cerita misalnya gini. Tahu nggak? Si Om Joni itu kerjaannya tuh selingkuh terus. Kita nggak sadar kita ngomong gitu ya ke anak. Kan itu sebenarnya cerita jelek tentang orang. Kita kan nggak perlu lah si anak itu tahu si Om Joni itu. Walaupun kita orang tua kita tahu gitu. Si anak kan itu yang kita mesti tahan. Jangan sampai nih mulut kita nanti anak itu jadi gini, itu ketemu si Om Joni tukang selingkuh ya, ayo kalau kayak gitu. Iya benar. Anak kan nggak bisa ngerem, dia nggak tahu mana yang harus diomongin sama enggak. Gitu. Jadi itu yang kita mesti hati-hati. Jadi jangan misalnya, itu tuh Om Anton tuh kerjanya nyuriin duit. Oke. Nanti si anaknya tiba-tiba polos kayak tadi, Om tuh tukang nyuri duit ya. bahaya. Jangan. Berarti memang kontrol anak itu sebenarnya dari diri ibu sendiri ya. Ya, dari orang tua, dari papanya ngomong apa, mamanya ngomong apa. Dan hati-hati kalau kita misalnya nih papa sama mama ngobrol, kan kita kadang-kadang obrolan orang tua ya, yang kita sebenarnya nggak sadar si anak nih ada di sekitar kita dan dia kan punya telinga yang denger. Nah itu hati-hati juga. Mungkin kita ngomongin si Om Joni itu tadi, masa si Joni ketahuan loh. Ketahuan apa? Iya, ketahuan sama Ratna, dia selingkuh lagi. Itu kita ngomongnya ke suami, bener nggak? Yang kita cerita ke dia, itu wajar banget ya. Cuma anak kita kan denger. Di suatu kali tiba-tiba dia lari, selingkuh sangat sama Tante Ratna. Nah, tapi pada saat seperti itu kan istilahnya gini Mbak, ketika kita mendongeng kita kan mengeluarkan sisi baiknya kita. Memang kita punya sisi, kan ada sisi yang kita sendiri yang lain kan, maksudnya kadang kan pengen jadi ini sebenarnya aku tuh gini loh Dek, anak-anak gitu kan, cara mengatasinya gimana? Kalau aku gitu biasanya di diskusi akhir. Jadi misalnya nih jadi misalnya ada cerita yang sebenarnya kita nggak begitu suka si A ini kelakuannya gitu. Oke, kita ngobrol aja. Nah, nanti di diskusi akhir Mbak Ika bisa bilang, sebenarnya Mama tuh nggak suka loh sama si Ana itu. Kenapa ya? Habis menurut Mama
anak ini begini, kalau mama tuh nggak suka orang bohong kayak gitu. Itu kan jadi kita menetapkan dengan seperti itu aku nggak suka. Aku punya batas di sini. Jadi emang kita harus yang penting itu buat aku adalah kayak aku bilang tadi, diskusi di akhir cerita. Jadi kalau misalnya jadi kayak misalnya ceritanya baik, tapi kita mau mengeluarkan sisi yang buruk dari kita gitu ya. Nggak apa-apa kok kita ngomongin, tapi jangan kitanya udah tendensi aku beneran nggak suka, aku benci banget. Nah, karena kalau kita sudah dengan asumsi ngomong ke anak-anak, anak itu akan dengan asumsi dia juga ngomong ke kita. Jadi itu kalau kita mau mengeluarkan sisi yang nggak baik, karena aku juga sering kok, mama sih nggak suka anaknya gitu banget sih. Ini atau misalnya aku mungkin aku lagi nggak ada yang hubungan nggak baik dengan temanku gitu ya, tante siapa gitu ya. Terus anakku kadang, mama berantem ya sama tante Dian. Masa kita mau bilang enggak berantem kok? Karena emang aku sedang nggak baik hubungannya. Iya, jadi aku bilang, tapi aku berusaha membicarakannya dengan, iya sekarang sih ini nih mama lagi diem-dieman. Tapi sebenarnya mama juga nggak suka sih. Habis menurut mama tante Dian nih begini. Cuman nanti deh mama mau ngobrol lagi sama tante Dian. Siapa tahu nih mama salah nih nerimanya. Jadi anak itu netral, dia jangan kita jangan kitanya udah gini. Emang tuh dasar si tante Dian pokoknya gini mama. Beda cara ngomong yang beda, otomatis penangkapannya juga beda ya. Padahal sebenarnya kata-katanya sama nih yang mau diomongin sama. Iya. Sebenarnya sama. Nadanya sudah yang begitu-begitu kan anaknya jadi gitu kan ya. Benar banget. Jadi emang kita harus memilih. Ada Mbak Nana. Hai Mbak Nana, nih lucu juga nih kalau Mbak Nana online juga nih ngobrol kita sayangnya. Nebeng punyanya smart mom. Jadi kita ngomong ke anak itu kalau bisa, walaupun sisi jelek seorang ibu ya, kita tetap ngomongin. Misalnya mama tuh paling nggak bisa tuh begini deh, omongin aja, ceritakan aja ke anak. Anak-anak tuh bisa kok nerima sisi jelek ibunya sebenarnya gitu ya. Tapi asal kita juga harus jaim terus Mbak. Ya, suka salah sebenarnya kalau kita jaim terus, karena nanti saat kita keluar sisi jeleknya kan kita nggak bisa kontrol ya, kadang-kadang tuh jelek keluar. Nah, itu anak akan kenapa? Dan kalau emang kita kelepasan, kalau aku suka bilang gini, kalau kita kelepasan keluar sisi jelek kita, yang paling baik adalah kita memberikan penjelasan ke anaknya, tapi jangan langsung. Misalnya kejadian apa gitu, kita ngatain orang, misalnya namanya ibu ya, nggak sengaja. Dasar, misalnya kita memaki orang, dasar kampret nih orang. Yang kita kadang-kadang keluar dengan sendirinya gitu ya, kata-kata kasar itu. Ya benar. Astaga. Ada anak nih salah nih ngomong gini. Ya udah, abis itu ya kalau aku kan akan oke, udah ini mama kok tadi katanya aku nggak boleh ngomong kasar. Tadi mama ngomong kampret ke orang. Misalnya dia kan kadang-kadang anak suka nanya. Bisa. Mama. Iya, mama kelepasan, habis mama kesel banget. Itu orang tadi mama udah ngalah, udah ini, tetap aja dia maksa. Akhirnya kelepasan deh. Maaf ya, kan mau nggak maafin mama? Itu sekedar gitu, anak-anak, oke, berarti mama juga manusia yang nggak 100% superhero yang sempurna itu. Jadi dia, kenapa kalau kita nyontohin kayak gitu, nanti kalau dia berbuat salah, dia nggak ngumpet. Anak-anak kita kan, maaf tadi aku mecahin gelas. Kan kadang-kadang kita anak-anak kan terus dia nggak mau ngaku, beresin udah gitu ya. Coba maaf, aku tadi mecahin gelas mah. Gini. Tapi kita juga jangan marah, kadang-kadang kan ibu-ibu kayak gitu, mecahin gelas yang mana? Dasar. Gini. Ininya sudah nggak bisa kontrol. Itu yang mesti kita tahan dulu sih. Karena pernah loh, aku yang pernah sedih tuh gini, ada anak SMP waktu itu aku
aku dongeng ke dia. Terus dia tiba-tiba dia meluk aku begitu selesai dongeng. Kak Rika makasih ya Kak. Kenapa? Aku bilang kok tumben, maksudnya ada anak segede gitu meluk aku. Iya, aku jarang dengar ibu cerita dengan nada yang baik. Karena kalau aku dengar mama tuh marah melulu ke aku, nggak pernah nggak marah. Aku sedih loh dengar itu, maksudnya berarti dia nggak pernah dengar ibunya berbicara dengan nada kayak gini nih, nada biasa aja. Dan dia bilang, mama tuh kalau ngomong ke aku nggak pernah kali ngomongnya pasti, adek, udah makan belum? Adek, nadanya tuh pitch-nya yang nada tinggi terus. Beresin buku, beresin mainan, beresin ini. Jadi dia nggak pernah dengar ibunya ramah. Terus dia, aku bilang, oh ya ampun, kasihan juga anak ini tidak pernah mendengar seorang ibu dengan berbicara dengan nada biasa. Jadi bercerita itu salah satu cara kita untuk membuat anak tenang, karena dia mendengar, kan kita nggak mungkin cerita sambil marah-marah ya, kita cerita pasti kan dengan santai dari hati gitu ya. Nah itu cerita itu juga membuat anak itu merasa nyaman di kita, karena dia mendengar suara ibunya tanpa tendensi marah atau apa. Nah berarti tipsnya untuk Mbak Rika nih sebagai ibu gitu, ketika mau mendongeng tapi perasaannya nggak enak, apa yang harus dilakukan, Mbak? Satu, kalau aku lagi gak enak, biasanya aku tarik nafas beberapa kali. Apakah aku sudah nyaman dengan itu? Maksudnya kalau aku sudah legaan, baru aku mendongeng. Tapi kalau aku sedang tidak dalam kondisi aku fit atau apa, aku lebih baik aku bilang sama anakku, Dek, boleh nggak ceritanya nanti aja, mama lagi ini nih, lagi pusing, bilang aja, daripada kita pusing memaksakan diri, malah kitanya nggak enak, anaknya nggak enak, terus nanti anaknya nggak dengerin, kita marah, itu mantul tuh nggak rasa nggak enak, malah jadi ini. Atau kalau bisa, kalau aku sih, karena aku sudah kalau aku mau mendongeng sebagai pendongeng, walaupun aku di rumah ada masalah atau aku harus bisa tuh begitu masuk, halo adik-adik, itu aku melupakan si masalahku itu dulu. Jadi aku taruh di luar dulu itu masalah gitu.